Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin. Ya Robbal Alamin. Kisah Abu Nawas tentang kebijaksanaan dari kesederhanaan. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, Abu Nawas duduk santai di halaman rumahnya, menikmati sinar matahari yang menyentuh kulitnya dengan lembut. Angin pagi yang segar berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru tumbuh. Di sekitar rumahnya, suara burung bernyanyi riang, seolah menyambut hari baru dengan penuh sukacita. Abu Nawas mengenakan pakaian sederhana, duduk bersila, dan memandangi kebun yang penuh dengan pohon-pohon buah yang rimbun. Tiba-tiba, di kejauhan, seorang lelaki tua berpakaian rapi, dengan rambut yang sudah memutih, terlihat berjalan menuju rumah Abu Nawas. Lelaki itu adalah seorang filsuf terkenal dari luar kota, yang dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya untuk mempelajari berbagai filsafat, membaca buku-buku tebal, dan berdiskusi panjang lebar dengan orang-orang besar dalam dunia pemikiran. Namun, meskipun telah mengumpulkan begitu banyak pengetahuan, filsuf itu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sesuatu yang lebih mendalam, yang tidak bisa ditemukan hanya dengan membaca buku atau berdiskusi. Ia merasa seperti sedang mencari jawaban untuk pertanyaan besar dalam hidup, namun tidak menemukan apapun yang memuaskan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengunjungi Abu Nawas, seorang yang terkenal dengan kebijaksanaannya yang datang bukan hanya dari buku-buku, tetapi juga dari kehidupan sehari-hari. Filsuf itu tiba di depan rumah Abu Nawas dan menyapanya dengan sopan. "Assalamualaikum, Abu Nawas," katanya. "Saya datang dari jauh untuk menemui Anda. Saya sudah membaca begitu banyak buku, berdiskusi dengan banyak orang terpelajar, dan merenung dalam kesendirian selama bertahun-tahun. Namun, saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Sesuatu yang lebih dalam, lebih bijaksana. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana cara saya mendapatkan kebijaksanaan dalam hidup ini?" Abu Nawas tersenyum bijak, seakan sudah tahu apa yang akan ditanyakan. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Selamat datang sahabatku. Kebijaksanaan, seperti yang kamu cari, tidak selalu datang dari banyaknya ilmu yang kita kumpulkan, tetapi dari cara kita menjalani hidup ini dengan kesederhanaan dan keterbukaan hati. Kebijaksanaan datang bukan dari apa yang kita ketahui, tetapi dari bagaimana kita merasakan dan menjalani kehidupan ini." Filsuf itu merasa bingung, karena jawaban Abu Nawas sangat sederhana, namun terasa begitu dalam. Ia berpikir, bagaimana bisa kebijaksanaan yang saya cari selama ini begitu sederhana? Aku telah menghabiskan banyak waktu mencari jawaban melalui pemikiran yang rumit, teori filsafat, dan perdebatan. Apa yang dimaksud Abu Nawas dengan kesederhanaan ini? Abu Nawas melihat kebingungannya dan melanjutkan, "Coba kamu pikirkan tentang secangkir teh yang biasa kamu minum setiap pagi. Kamu bisa saja memikirkan semua hal teknis tentang bagaimana teh itu diseduh, berapa lama airnya harus mendidih, daun teh apa yang digunakan, dan bagaimana rasa yang dihasilkan. Namun, jika kamu terlalu sibuk berpikir tentang semua itu, kamu akan kehilangan kenikmatan dalam meminum teh itu sendiri." Filsuf itu mulai berpikir tentang perumpamaan tersebut. Ia menyadari bahwa seringkali dalam hidupnya, ia terlalu fokus pada teori dan detail, hingga melupakan untuk menikmati setiap momen yang ada di hadapannya. Abu Nawas melanjutkan, "Dalam hidup, kita sering terjebak dalam pemikiran rumit. Kita mencoba mencari penjelasan untuk segala sesuatu. Padahal, kadang-kadang, jawabannya ada di dalam diri kita sendiri, dalam cara kita merasakan dunia ini dengan hati yang terbuka dan tanpa beban." Filsuf itu pun duduk di samping Abu Nawas, mulai merenung lebih dalam. Ia merasa seperti baru saja menerima sebuah kunci yang dapat membuka pemahaman baru tentang hidup. Ia merasa selama ini terlalu sibuk mencari jawaban lewat akal dan teori, tanpa menyadari bahwa kebijaksanaan yang sejati justru ditemukan dalam kesederhanaan dan kedalaman hati. Abu Nawas, dengan senyum di wajahnya, berkata, "Lihatlah kebun di sekitar kita. Ada banyak pohon yang tumbuh dengan sendirinya.
tanpa perlu memikirkan bagaimana cara tumbuh atau seberapa banyak cahaya yang dibutuhkan. Mereka hanya tumbuh, menikmati setiap tetes hujan dan sinar matahari, tanpa beban. Kebijaksanaan datang dari menerima hidup sebagaimana adanya, bukan dari memaksakan diri untuk memahami setiap inci dari kehidupan ini. Filsuf itu terdiam lama, mencoba merenungkan kata-kata Abu Nawas. Saya mulai mengerti, katanya akhirnya. Selama ini saya terlalu berfokus pada pengetahuan dan teori yang rumit. Saya terjebak dalam pencarian yang tiada akhir. Padahal, kebijaksanaan itu ada dalam hal-hal sederhana yang sering saya abaikan. Abu Nawas tersenyum lebih lebar, lalu melanjutkan, itulah sebabnya kebijaksanaan seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga, dalam momen-momen kecil, dalam kesunyian, dalam kebersamaan dengan alam atau orang lain. Cobalah untuk tidak terlalu berpikir tentang apa yang harus kamu cari, tetapi rasakan setiap langkah hidupmu dengan sepenuh hati. Filsuf itu mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah sebuah beban berat telah terangkat dari pikirannya. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan yang dijalaninya selama ini terlalu terfokus pada pencarian yang tiada henti. Sementara kebijaksanaan yang sejati ada dalam cara dia merasakan dan menjalani hidup dengan hati yang penuh penerimaan. Hari itu, mereka berbicara berjam-jam. Abu Nawas mengajak filsuf itu untuk menikmati secangkir teh bersama, dan mereka berbincang tentang berbagai hal mulai dari kebijaksanaan dalam kesederhanaan, hingga cara-cara untuk hidup lebih hadir dan penuh perhatian dalam setiap momen. Filsuf itu mendengarkan dengan seksama, merasa seperti mendapatkan cahaya yang menerangi jalan yang selama ini gelap baginya. Ketika matahari mulai terbenam, filsuf itu merasa waktunya untuk pergi. Namun, kali ini ia tidak merasa seperti orang yang kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh teori atau pertanyaan yang belum terjawab. Ia merasa damai, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana dan penuh kesadaran. Terima kasih Abu Nawas, kata filsuf itu dengan tulus. Aku akan berusaha untuk hidup lebih sederhana dan mencoba untuk menemukan kebijaksanaan dalam setiap momen hidup, bukan dalam pencarian yang tiada akhir. Abu Nawas hanya mengangguk dengan penuh pengertian, lalu berkata, ingatlah, kebijaksanaan itu selalu ada di sekitar kita dalam setiap detik yang kita jalani, dalam setiap napas yang kita ambil. Hanya perlu membuka hati dan merasakannya dengan sepenuh jiwa. Filsuf itu berjalan meninggalkan rumah Abu Nawas dengan perasaan yang ringan dan hati yang dipenuhi dengan pemahaman baru. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi kini ia memiliki cara yang lebih bijaksana untuk menjalani setiap langkahnya. Tidak ada lagi pencarian yang membebani, karena kebijaksanaan sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, tetapi sesuatu yang harus dirasakan dalam setiap momen yang kita jalani dengan penuh kesederhanaan dan penghargaan terhadap kehidupan itu sendiri. Dan begitu ia berjalan pulang, filsuf itu tersenyum, karena ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Kebijaksanaan yang tidak datang dari banyaknya pengetahuan, tetapi dari cara kita menghayati hidup ini dengan hati yang lapang dan jiwa yang terbuka. Kisah kelucuan dan inspiratif Abu Nawas selanjutnya, yaitu debat Abu Nawas dengan filsafat tentang waktu. Pada suatu pagi yang tenang, seorang filsuf terkemuka datang mengunjungi Abu Nawas. Filsuf itu dikenal sebagai seorang pemikir yang mendalam, selalu merenung tentang makna hidup dan esensi dari berbagai hal. Namun hari itu, ia datang dengan sebuah pertanyaan yang mengusik pikirannya. Abu Nawas, katanya dengan penuh rasa ingin tahu, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan bijaksana. Kita semua tahu bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Tetapi bagaimana cara kita menggunakannya dengan benar? Abu Nawas, yang sedang duduk di bawah pohon rindang, sambil menikmati angin sepoi-sepoi, memandangi filsuf itu dengan senyum penuh arti. Ia tampak seperti sudah menunggu pertanyaan ini datang. Tanpa terburu-buru, Abu Nawas merespons dengan tenang, waktu adalah seperti air dalam gelas. Temanku, filsuf itu tercengang mendengar perbandingan itu. Air dalam gelas? Apa maksudmu?
Tanya filsuf itu dengan penuh rasa penasaran. Abu Nawas melanjutkan dengan santai, kita bisa menunggu sampai gelas itu penuh, atau kita bisa meminumnya sedikit demi sedikit, menikmati setiap tetesnya. Waktu pun demikian, kita bisa terus menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, atau kita bisa memanfaatkan setiap momen yang ada, menikmati setiap detik yang diberikan. Filsuf itu merenung sejenak. Jawaban yang diberikan Abu Nawas terdengar sederhana, namun menyentuh inti dari pertanyaan yang ia ajukan. Jadi, kamu mengatakan bahwa kita harus menikmati waktu kita, bukannya hanya menunggu sampai kita memiliki cukup waktu? Filsuf itu bertanya kembali, berusaha untuk lebih memahami. Abu Nawas mengangguk dengan bijak. Betul, jawabnya. Waktu tidak pernah cukup jika kita hanya menunggu. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa waktu yang benar-benar berharga adalah waktu yang datang dengan kondisi sempurna, waktu yang kita pikir akan datang nanti. Namun, waktu itu selalu ada di hadapan kita, di setiap detik yang kita jalani. Nikmatilah setiap momennya, karena waktu yang paling berharga adalah waktu yang kita alami dengan penuh kesadaran, bukan yang kita harapkan di masa depan. Filsuf itu menatap Abu Nawas, terkesima dengan penjelasan yang sangat sederhana, namun begitu dalam. Selama ini, ia telah menghabiskan banyak waktu merenung tentang bagaimana mengatur hidupnya dengan bijaksana. Namun ia seringkali merasa bahwa ia selalu kekurangan waktu. Jawaban Abu Nawas seolah membuka matanya tentang cara yang lebih sederhana untuk melihat waktu. Jadi, kamu mengajarkan bahwa kita harus berhenti menunggu waktu yang sempurna dan mulai menghargai setiap detik yang ada, bahkan yang kita anggap sepele? Tanya filsuf itu lagi, mencoba meresapi lebih dalam makna dari kata-kata Abu Nawas. Ya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Waktu itu seperti air dalam gelas. Jika kita terus menunggu sampai gelas itu penuh, kita akan kehilangan banyak momen indah dalam hidup. Kita harus belajar untuk meminum air itu sedikit demi sedikit, menikmati setiap tetesnya. Begitu juga dengan waktu. Setiap detik adalah kesempatan yang berharga. Dan jika kita berhenti menunggu waktu yang tepat, kita akan dapat memanfaatkannya dengan lebih bijaksana. Filsuf itu merenung lebih dalam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Abu Nawas. Baginya, waktu selalu menjadi sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Terlalu sering ia merasa bahwa ia kekurangan waktu, terlalu sibuk dengan pekerjaan atau pemikiran besar yang tidak kunjung selesai. Tetapi, kini, penjelasan Abu Nawas membuka pandangannya, bahwa sebenarnya waktu itu cukup, asal ia tahu bagaimana cara memanfaatkannya dengan bijak. Abu Nawas, katanya setelah beberapa saat, aku merasa aku telah membuang begitu banyak waktu hanya untuk menunggu keadaan yang lebih baik, atau waktu yang lebih tepat. Kini aku mengerti. Mungkin selama ini, aku terlalu sibuk mencari waktu yang sempurna. Padahal setiap momen sudah cukup berharga jika kita tahu bagaimana menikmatinya. Abu Nawas tersenyum. Begitulah, jawabnya. Kebijaksanaan tentang waktu tidak terletak pada seberapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada. Setiap detik adalah hadiah yang bisa kita nikmati. Dan hanya dengan cara itu, kita bisa merasa bahwa hidup kita benar-benar penuh. Filsuf itu mengangguk perlahan. Ia merasa seperti baru saja menerima pelajaran besar dari Abu Nawas. Pelajaran yang tidak bisa didapatkan dari buku atau teori filsafat yang rumit. Ia pun berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji untuk mulai menghargai waktu yang ada, menikmati setiap momen hidup dengan sepenuh hati. Setelah percakapan itu, filsuf tersebut kembali ke rumahnya dengan pemahaman yang baru. Ia tidak lagi merasa kekurangan waktu, karena ia tahu sekarang bahwa waktu yang sebenarnya berharga adalah waktu yang kita jalani dengan kesadaran penuh dan penuh apresiasi terhadap setiap detiknya. Abu Nawas, seperti biasa, melanjutkan hidupnya dengan tenang, menikmati setiap momen yang datang. Baginya, kebijaksanaan bukan hanya terletak pada kata-kata yang diucapkan, tetapi pada cara hidup yang dijalani dengan penuh perhatian terhadap setiap detik yang diberikan hidup. Dan itulah salah satu pelajaran berharga yang Abu Nawas ajarkan tentang waktu.
Nikmatilah setiap detik yang ada, karena waktu tidak akan pernah kembali. Kisah kelucuan dan inspiratif Abu Nawas selanjutnya, yaitu Abu Nawas dan pemahaman tentang kesedihan. Pada suatu sore yang sejuk, saat matahari mulai terbenam dan langit mulai menguning, seorang teman lama Abu Nawas datang mengunjungi rumahnya. Wajah teman itu tampak murung, dan langkahnya terhuyung-huyung seakan membawa beban yang berat. Abu Nawas yang sedang duduk di depan rumah, menikmati angin sore, memandang temannya dengan penuh perhatian. "Abu Nawas," kata temannya dengan suara pelan, "aku merasa sedih. Hidupku terasa berat dan penuh dengan kesedihan. Sepertinya semua yang aku lakukan selalu berakhir buruk. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, tidak buru-buru memberi tanggapan. Ia mengerti bahwa temannya sedang melalui masa yang sulit, dan seringkali kata-kata tidak cukup untuk mengobati luka hati. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam dan mengangkat wajahnya, menatap temannya dengan penuh pengertian. "Kesedihan adalah bagian dari hidup, temanku," kata Abu Nawas dengan lembut. "Kadang-kadang kita merasa terperangkap dalam awan gelap, dan semuanya tampak suram. Tapi ingatlah, kesedihan itu seperti hujan yang datang dan pergi. Tidak ada hujan yang berlangsung selamanya. Setelah hujan, pasti ada pelangi." Temannya menundukkan kepala, seakan mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, kadang aku merasa seperti hujan yang tak pernah berhenti. Kesedihan itu datang begitu mendalam. Aku tidak tahu kapan akan berakhir." Abu Nawas tersenyum lembut. "Memang begitu, temanku, kadang kita merasa terperangkap dalam kegelapan. Tapi jika kita belajar untuk menerima kesedihan, kita akan melihat pelangi yang datang setelah hujan. Pelangi itu bisa berupa kebijaksanaan, kedamaian hati, atau bahkan keindahan baru dalam hidup kita." Temannya terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Tetapi ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Kata-kata Abu Nawas seperti menembus lapisan kesedihannya, memberikan sedikit ruang untuk harapan. Abu Nawas melanjutkan, "Kesedihan memang bisa membuat kita merasa lemah dan rapuh. Tetapi jika kita berhenti melawan dan mulai menerimanya, kita akan menemukan bahwa setiap kesedihan memiliki pelajaran untuk kita. Kadang-kadang, kesedihan itu datang untuk mengajarkan kita tentang kekuatan, tentang ketabahan, atau bahkan untuk memperkenalkan kita pada bagian diri kita yang belum pernah kita kenal sebelumnya." "Jadi, kamu mengatakan bahwa kita harus menerima kesedihan begitu saja?" tanya temannya dengan ragu. Abu Nawas mengangguk perlahan. "Bukan hanya menerima, tetapi belajar darinya. Ketika hujan datang, kita tidak melawannya, bukan? Kita menunggu hingga ia reda, dan kita belajar untuk merasakan keindahan setelahnya. Begitu juga dengan kesedihan, kita tidak bisa menghindar dari perasaan itu. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita akan terjebak dalam kesedihan itu? Atau kita akan melihat apa yang bisa kita pelajari darinya dan terus melangkah?" Temannya mulai merasa sedikit lebih baik. Meskipun kesedihan itu belum sepenuhnya hilang, kata-kata Abu Nawas memberinya perspektif baru tentang cara menghadapi perasaan yang sedang ia alami. "Aku rasa aku mulai mengerti," katanya dengan pelan. "Mungkin aku terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan tanpa melihat hal-hal baik yang bisa datang setelahnya." Abu Nawas tersenyum bijak. Kadang kita harus memberi waktu kepada diri kita untuk merasakan kesedihan. Namun jangan biarkan itu menguasai hidupmu. Setelah hujan, bumi menjadi subur. Begitu juga dengan hati yang mengalami kesedihan, ia akan tumbuh dan menjadi lebih kuat setelah melalui proses tersebut. Temannya duduk di samping Abu Nawas. Mereka berdua duduk diam dalam keheningan yang damai. Hanya angin sore yang terdengar dan suasana sekitar yang mulai mereda. Meskipun masalah temannya belum sepenuhnya terselesaikan, ada rasa tenang yang perlahan meresap ke dalam dirinya. Abu Nawas tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri untuk menyembuhkan luka hatinya. Kadang-kadang, yang dibutuhkan hanyalah sedikit kebijaksanaan dan waktu untuk menerima kenyataan bahwa kesedihan adalah bagian dari kehidupan yang akan berlalu. Dan di balik itu semua,
akan ada pelajaran yang berharga. Terima kasih Abu Nawas, kata temannya dengan suara yang lebih tenang. Aku rasa aku bisa melihat sedikit cahaya di ujung jalan. Aku akan mencoba untuk lebih menerima dan belajar dari kesedihanku. Abu Nawas mengangguk dengan penuh kasih. Kehidupan ini penuh dengan pasang surut. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi setiap gelombang yang datang. Teruslah berjalan, dan ingat bahwa pelangi selalu mengikuti hujan. Temannya berdiri dan melangkah pergi. Tetapi kali ini, dengan langkah yang lebih ringan, seolah beban di pundaknya sedikit berkurang. Meskipun kesedihan itu masih ada, ia tahu bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Abu Nawas, dengan kebijaksanaan dan ketenangannya, telah menuntunnya untuk melihat sisi terang di balik awan gelap. Sejak hari itu, temannya belajar untuk tidak terlalu terjebak dalam kesedihan, tetapi untuk menerima dan belajar dari setiap perasaan yang datang, dan menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati seringkali datang setelah kita melewati masa-masa yang penuh tantangan. Kisah kelucuan dan inspiratif Abu Nawas selanjutnya, yaitu Abu Nawas dan keberanian untuk tidak tahu. Pada suatu hari yang tenang, saat angin sepoi-sepoi bertiup dan langit biru tanpa awan, seorang filsuf terkenal yang telah menghabiskan banyak waktu untuk merenung dan mencari makna kehidupan datang mengunjungi Abu Nawas. Ia datang dengan tujuan yang jelas, ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas tentang kehidupan dan pengetahuan. Filsuf itu memandang Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon, menikmati udara segar. Setelah beberapa waktu berdiri memerhatikannya, filsuf itu akhirnya membuka percakapan. Abu Nawas, katanya dengan suara serius, aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu yang sudah lama membuatku penasaran. Apa yang kamu ketahui tentang dunia ini? Apa yang paling penting bagi kita untuk pahami dalam hidup ini? Abu Nawas yang tampaknya tidak terburu-buru dalam menjawab, tersenyum tipis. Ia memandang filsuf itu dengan penuh perhatian, lalu mengangguk pelan, seolah memahami beratnya pertanyaan itu. Kemudian, ia menjawab dengan tenang, yang paling penting untuk kita pahami, filsuf, adalah keberanian untuk tidak tahu. Filsuf itu terkejut mendengar jawaban yang sederhana, namun penuh makna itu. Ia mengerutkan kening dan bertanya lagi, keberanian untuk tidak tahu, tapi bukankah hidup ini tentang mencari pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam? Bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa mengetahui apa yang terjadi di dunia ini? Abu Nawas mengangguk, lalu memandang jauh ke horizon, seolah berbicara kepada alam semesta. Dunia ini memang luas, filsuf, begitu banyak hal yang kita ingin pahami. Tetapi kadang-kadang, semakin kita mencari, semakin kita menyadari betapa sedikit yang kita ketahui. Kita dikelilingi oleh misteri yang tak terpecahkan. Dan seringkali kita merasa tertekan untuk memahami segalanya. Namun, kebijaksanaan datang ketika kita belajar untuk menerima ketidaktahuan kita. Filsuf itu mendengarkan dengan seksama, tetapi masih merasa ragu. Tapi bagaimana kita bisa menerima ketidaktahuan itu? Bukankah kita harus terus mencari jawaban? Jika kita tidak tahu, bagaimana kita bisa bergerak maju dalam hidup? Abu Nawas tersenyum lagi. Kali ini dengan senyum yang lebih dalam dan penuh makna. Ketidaktahuan itu bukanlah kelemahan, filsuf. Ketidaktahuan itu adalah ruang kosong yang memberi kita kesempatan untuk belajar, untuk bertumbuh. Kadang-kadang, kebijaksanaan sejati datang bukan dari apa yang kita ketahui, tetapi dari keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Ia berhenti sejenak, seolah memberi waktu bagi filsuf itu untuk merenungkan kata-katanya. Ketika kita bisa hidup dalam kedamaian dengan ketidaktahuan kita, kita membuka diri untuk hal-hal baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita berhenti terobsesi dengan jawaban yang sempurna dan mulai menghargai proses belajar itu sendiri. Dunia ini penuh dengan pertanyaan yang tidak selalu memiliki jawaban. Dan kadang, itulah yang membuat hidup ini menarik. Kita tidak harus tahu semuanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita dengan penuh kesadaran, menerima ketidaktahuan kita dengan lapang dada, dan hidup dengan penuh rasa ingin tahu tanpa tekanan untuk memiliki semua jawaban. Filsuf itu terdiam. Matanya mulai berbinar,
seolah ia baru saja menerima pencerahan. Jadi, kamu mengatakan bahwa kita tidak perlu merasa terbebani dengan ketidaktahuan kita? Bahwa kebijaksanaan datang dari menerima bahwa kita tidak akan pernah tahu segalanya? Abu Nawas mengangguk. Ya, filsuf, tidak semua hal perlu dipahami. Kebijaksanaan bukan hanya tentang mengetahui apa yang benar, tetapi juga tentang mengerti bahwa beberapa hal tidak perlu dijelaskan. Kita harus memiliki keberanian untuk hidup dengan pertanyaan, untuk menghargai ketidakpastian, dan untuk menikmati perjalanan, meski kita tidak tahu apa yang akan terjadi di ujung jalan. Filsuf itu menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Ia merasa seolah dunia yang ia kenal selama ini berubah seketika. Apa yang sebelumnya ia anggap sebagai suatu keharusan, yaitu mencari pengetahuan yang tak terbatas, sekarang terasa seperti beban yang tidak perlu. Ia menyadari bahwa dalam hidup ini, bukan hanya pengetahuan yang perlu kita kejar, tetapi juga kedamaian dalam menerima segala ketidaktahuan yang ada. Abu Nawas, kata filsuf itu dengan nada yang lebih lembut, aku rasa aku mengerti sekarang. Kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang memahami segala sesuatu, tetapi juga tentang keberanian untuk hidup dengan ketidakpastian. Terima kasih Abu Nawas, karena telah mengajarkan aku hal yang sangat berharga. Abu Nawas tersenyum bijak. Tidak ada yang perlu terima kasih, filsuf. Yang terpenting adalah bahwa kita bisa belajar untuk menerima hidup apa adanya, dengan segala ketidaktahuannya, dan menjalani hari demi hari dengan penuh rasa ingin tahu dan keikhlasan. Mereka berdua duduk bersama dalam hening, menikmati ketenangan yang muncul setelah percakapan itu. Filsuf itu merasa lega, seolah-olah dia telah melepaskan suatu beban yang tak lagi diperlukan. Sejak saat itu, ia mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda, lebih terbuka, lebih menerima, dan lebih damai dengan ketidaktahuan yang ada dalam dirinya. Abu Nawas, seperti biasa, tidak mencari pengakuan atau pujian atas kebijaksanaannya. Bagi dia, kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk hidup dengan penuh kesadaran, tanpa terperangkap dalam keinginan untuk menguasai segala sesuatu. Keberanian untuk tidak tahu, bagi Abu Nawas, adalah salah satu rahasia hidup yang paling mendalam dan paling membebaskan. Kisah kelucuan dan inspiratif Abu Nawas selanjutnya yaitu Abu Nawas dan Filsafat Kebahagiaan. Pada suatu sore yang sejuk, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon besar di halaman rumahnya. Angin yang berhembus lembut membuat dedaunan berdesir, menciptakan irama alam yang menenangkan hati. Ia sedang menikmati secangkir teh hangat, ditemani oleh seorang teman dekat yang datang berkunjung untuk berbincang-bincang. Temannya, seorang pria yang tampak kebingungan dan penuh pikiran, duduk di sampingnya dengan wajah yang tampak murung. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya membuka suara. "Abu Nawas," katanya dengan nada penuh tanya, "aku sudah mencari kebahagiaan ke sana kemari. Aku telah mencoba segala cara, mulai dari mengumpulkan harta, mencari status sosial, hingga mengejar popularitas. Namun, aku merasa kebahagiaan sejati selalu terasa jauh dariku. Apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Bagaimana aku bisa menemukan kebahagiaan sejati?" Abu Nawas menatap temannya dengan mata penuh pemahaman. Ia sudah sering mendengar keluhan seperti itu dari banyak orang. Setelah beberapa saat berpikir, ia tersenyum dengan bijak dan berkata, "Kebahagiaan sejati, temanku, bukanlah sesuatu yang bisa dicari di luar sana. Itu bukan sesuatu yang dapat kau beli dengan uang atau temukan di tempat-tempat yang jauh. Kebahagiaan sejati datang dari dalam dirimu sendiri." Temannya menatap Abu Nawas dengan bingung. "Tapi aku sudah mencoba mencari kebahagiaan di segala tempat. Aku bahkan berkeliling ke banyak tempat yang indah, berkumpul dengan banyak orang, dan memiliki banyak hal. Tetapi tetap saja, aku merasa tidak puas." Abu Nawas memiringkan kepala dan berkata, "Aku mengerti. Temanku, kau mencari kebahagiaan di luar dirimu, berharap bahwa sesuatu atau seseorang bisa memberikannya kepadamu. Tetapi kebahagiaan sejati tidak ditemukan dengan memiliki lebih banyak
atau menjadi lebih besar. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Itu adalah sebuah kedamaian yang muncul ketika kita menerima diri kita apa adanya dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Temannya tampak tertegun mendengar kata-kata Abu Nawas. Maksudmu, kita bisa bahagia dengan apa yang kita punya, tanpa harus terus mencari lebih banyak? Abu Nawas mengangguk pelan. Ya, tepat sekali. Kebahagiaan sejati bukan tentang mengumpulkan lebih banyak harta atau mencapai lebih banyak prestasi. Itu hanya ilusi kebahagiaan yang datang dan pergi. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menghargai apa yang sudah ada. Ketika kita bisa bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup ini. Cobalah untuk melihat segala sesuatu yang sudah kau miliki, baik itu keluarga, teman, kesehatan, atau bahkan secangkir teh hangat di tanganmu saat ini. Itu semua adalah berkat yang sering kita abaikan, hanya karena kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar sana. Temannya merenung mendalam. Seakan-akan kata-kata Abu Nawas membuka mata hatinya. Jadi, kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Aku hanya perlu menerima diri aku dan merasa cukup dengan apa yang aku punya. Abu Nawas tersenyum lembut. Benar, temanku, ketika kita belajar menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan, kita akan merasa lebih damai. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, tetapi sebuah perjalanan yang dimulai dengan penerimaan dan rasa syukur atas apa yang sudah ada. Kebahagiaan adalah saat kita bisa menikmati hidup apa adanya, tanpa terlalu banyak mengkhawatirkan apa yang belum kita miliki. Mereka berdua duduk dalam keheningan sejenak. Hanya terdengar suara angin yang berhembus lembut. Temannya mulai merasakan ketenangan yang baru. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar dirinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan itu sudah ada di dalam dirinya, hanya menunggu untuk ditemukan. Setelah beberapa waktu, temannya akhirnya berkata dengan suara yang lebih ringan, "Aku merasa seolah beban yang aku bawa selama ini mulai terlepas. Abu Nawas, aku mulai mengerti bahwa kebahagiaan itu bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang aku punya." Abu Nawas menatapnya dengan penuh kasih. Itulah kebahagiaan sejati. Temanku, kebahagiaan itu tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam perasaan kurang atau lebih. Hidup ini begitu berharga, dan kebahagiaan akan datang ketika kita bisa menikmati setiap momen yang ada. Temannya tersenyum. Hatinya mulai terasa lebih ringan. Ia merasa seolah-olah sebuah pintu kebahagiaan terbuka di dalam dirinya, dan ia siap untuk menjalani hidup dengan lebih penuh rasa syukur dan penerimaan. Kebahagiaan sejati bukanlah tujuan yang jauh di depan, tetapi sebuah perjalanan yang dimulai dari dalam hati. Begitulah kebijaksanaan Abu Nawas yang sederhana namun mendalam. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang menerima diri kita, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, dan menghargai setiap momen dalam hidup ini.